Halo, ketemu lagi bersama saya Desima, dan di channel ini kita akan membahas tentang personal growth, inspirasi, mindset, dan juga mengembangkan diri sebagai content creator. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 3 hal yang paling saya takutkan atau saya khawatirkan di masa sekarang dan di masa depan. Simak terus video ini sampai selesai ya. Thank you. Apakah kamu takut bahwa seseorang akan mengungkapkan semua kesalahan, kebodohan, dan keterlaluanmu di masa lalu, dan kemudian menjadikannya sebagai senjata untuk menyerangmu? Atau kamu takut seseorang akan memperlakukanmu buruk, menyakitimu, dan menyerang orang-orang terdekatmu? Atau kamu cenderung takut akan masa depan? Apakah kamu akan sukses? Apakah kamu akan bahagia? Atau apakah keputusanmu hari ini benar atau salah? Apa yang paling kamu takutkan? Tulis di kolom komentar ya. Jika kamu sudah menulis hal-hal apa saja yang kamu takutkan di masa depan, aku akan membahas tentang 3 hal yang membuatku khawatir dan yang paling aku takutkan di masa depan. Yang pertama adalah sulitnya membangun connection. Yang kedua, takut pada perasaan tertinggal. Dan yang ketiga adalah takut too many goals. Saya takut, khawatir, saya tidak bisa atau kesulitan membangun connection. Sedikit cerita nih. 5 tahun belakangan ini aku menemukan banyak jawaban dari banyak pertanyaan yang kumiliki. Dan menemukan alasan kenapa aku menyukai sesuatu dan kenapa aku tidak menyukai sesuatu. Namun dalam prosesnya aku sadar bahwa 5 tahun ini juga cukup membuatku kelelahan. Yang membuatku cukup takut untuk memulai sesuatu yang ekstrim lagi. Ada perasaan menyesal dan ingin kembali ke masa lalu di situasi-situasi yang lalu. Namun ada juga perasaan untuk maju, memulai sesuatu yang baru untuk tetap semangat lagi. Namun kendalanya serasa tidak memiliki tenaga dan energi. Dari proses ini, aku mempelajari 2 hal. Yang pertama adalah, aku menemukan bahwa memulai sesuatu tidak harus diawali dengan memiliki tujuan yang jelas dan besar. Namun, aku hanya perlu tetap belajar, berusaha, dan mengikuti proses. Pelajaran yang kedua adalah bahwa dari sekian banyaknya pertanyaan atau minat yang aku dapatkan selama 5 tahun ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana aku mengkorelasikan semua itu. Membangun apa, memulai apa, impact-nya apa. Mungkin kamu juga merasa demikian. Mungkin kamu melihat banyak hal, tapi seperti tidak ada korelasinya. Seperti tidak ada benang merahnya. Sepertinya hal-hal yang kamu kerjakan itu terpisah dan tidak ada koneksi atau tujuan yang harus diwujudkan. Kekhawatiran atau ketakutan terbesarku di masa depan adalah munculnya perasaan tertinggal. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul. Apakah aku tertinggal dari teman-teman seumuran? Apakah karena ini keputusanku benar atau salah? Apakah aku terlalu ambisius? Apakah aku orang gagal? Saat bisnismu gagal, atau misal relationshipmu gagal, keluargamu berantakan, atau kontenmu tidak berkembang, saat kamu sudah mengusahakan semua hal, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan menghantuimu. Apakah aku akan selalu gagal? Apakah aku akan selalu tertinggal? Walaupun orang sering mengatakan untuk mengutamakan progres daripada hasil, kadang-kadang kalimat itu bagiku kalimat atau perkataan yang klise. Terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak target membuatku kelelahan dan malah tidak fokus. Dan lagi-lagi malah tidak menghasilkan atau
mencapai target. Jadi di tahun 2023 ini, aku mengurangi target dari 2 video seminggu menjadi 1 video seminggu dengan catatan durasi antara 5-10 menit. Tahun lalu, tahun 2022, aku mempunyai target untuk menguasai bahasa Korea. Walaupun aku pernah belajar dulu 2013, namun di tahun ini aku membuat dan memutuskan bahwa aku hanya akan belajar bahasa Korea jika video atau target videoku sudah tercapai. Tahun lalu, aku merasa bahwa aku harus memulai desain lagi, menjahit atau memulai usaha fashion lagi. Namun di 2023 aku mengurungkan ini dari daftar resolusiku. Jadi aku memutuskan bahwa 2023 aku harus fokus pada konten kreator dan memastikan target 1 video dengan durasi 5-10 menit per minggu itu tercapai. Nah, ini adalah bukti paling nyata bahwa aku suka membuat tujuan dan target itu bersamaan dan banyak. Sampai tahun 2023, aku mencoba aktif di 5 sosial media. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, dan YouTube. Tahun ini aku memutuskan aku hanya fokus di 2 sosial media saja. Dan aku memilih untuk fokus di TikTok dan YouTube. Dari semuanya itu aku belajar bahwa banyak goals membuatku malah nggak konsisten, tidak fokus, malah nggak berkembang. Dan malah, yang lebih parah, malah makin stres lagi. Apa kamu tertarik untuk menceritakan apa 3 atau apa hal-hal yang menjadi ketakutanmu di masa depan? Mungkin sekarang kamu melihat itu sebagai kekuatan, namun jika kamu tidak jeli, mungkin kekuatan itu atau kesenangan itu akan menjadi bumerang bagi personal growth kamu, baik sebagai karyawan, baik sebagai entrepreneur, baik sebagai influencer, ataupun yang lainnya. Jika kamu ingin atau mau menceritakan apa-apa saja ketakutan dan kekhawatiranmu paling besar, tuliskan di kolom komentar ya. Kita akan bahas di next video. Thank you.